Dunia terguncang ketika upaya perdamaian yang dipimpin Indonesia demi membela Palestina justru memunculkan badai politik internasional yang brutal. Alih-alih dipuji, Indonesia dikepung tudingan palsu, disudutkan dalam forum-forum global, diserang propaganda media, dan dibayangi ancaman dari negara-negara adidaya yang menolak sikap tegas Presiden Prabowo Subianto. Di tengah gejolak itu, jutaan rakyat menunggu keadilan, sementara dunia bertanya-tanya, benarkah perjuangan tulus Indonesia demi kemanusiaan akan berujung kehancuran atau justru melahirkan sejarah baru bagi umat manusia? Bagaimana semua ini bisa dimulai? Sebelum kita lanjut ke cerita lengkap yang menegangkan dan penuh kejutan di akhir nanti, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Tulis juga, kalian nonton dari kota mana aja, biar kita bisa saling kenal. Dukungan kalian bikin semangat untuk terus berbagi cerita seru berikutnya. Langit pagi di Jakarta tampak tenang. Namun, udara politik dunia justru dipenuhi bara panas yang tak terlihat. Di berbagai layar televisi internasional, kabar mengenai tragedi kemanusiaan di tanah Palestina kembali mendominasi pemberitaan. Ledakan, jeritan, runtuhan bangunan, dan tubuh-tubuh kecil yang dibalut debu serta darah memicu gelombang emosi yang menyelimuti hati jutaan manusia di penjuru bumi. Indonesia, negeri yang sejak lama berdiri teguh dalam prinsip kemerdekaan bagi semua bangsa, kembali merasakan luka yang seolah menembus batas jarak dan benua. Di berbagai kota Indonesia, massa berkumpul. Dari Aceh sampai Papua, dari desa terpencil hingga jantung metropolitan, suara manusia berkumpul menjadi satu gema yang sangat jelas. Palestina harus merdeka. Stop agresi. Bantu mereka. Bendera berkibar, doa digelar, dan seruan kemanusiaan memenuhi udara. Ada semangat yang sulit dijelaskan dengan logika sederhana. Seolah-olah setiap ibu, ayah, anak muda, dan para tetua di Indonesia merasakan bahwa derita di tanah jauh itu adalah derita keluarga sendiri. Di saat suara rakyat semakin kencang, Istana Merdeka dipenuhi aktivitas tiada henti. Para ajudan berlalu lalang, staf kementerian berdiskusi dengan nada tergesa, dan telepon diplomatik terus berdering tanpa jeda. Presiden Prabowo Subianto berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya, memandang bendera merah putih yang berkibar di halaman istana. Mata beliau memerah, bukan karena lelah, tetapi karena amarah yang ditahan dan empati yang tidak sanggup lagi dibungkam. Beliau mengepalkan tangan. Berapa lama lagi dunia akan berpura-pura buta? Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang sebelum para pemimpin dunia sadar bahwa mereka sedang membiarkan ketidakadilan hidup dengan megah? Dalam sekejap, ajudannya masuk membawa berkas tebal. Laporan terakhir, Pak. Rakyat meminta tindakan nyata. Media internasional mulai menyoroti sikap kita yang sejak awal menyatakan dukungan penuh. Presiden menoleh. Wajahnya datar, tetapi sorot matanya seperti pedang yang baru diasah. Kita tidak akan sekedar memberikan pernyataan, kita bergerak. Kalimat itu singkat, namun terasa seperti gong besar yang dipukul keras dalam ruang tertutup. Ajudan yang mendengarnya langsung berdiri tegap, seolah menerima komando perang. Beberapa jam kemudian, ruang rapat kabinet tertutup dipenuhi para menteri dan pejabat tinggi negara. Monitor besar menampilkan peta Palestina, rute blokade, jalur kemanusiaan, serta pergerakan diplomatik negara-negara besar. Ruangan itu hening sampai presiden memasuki ruangan. Beliau tidak langsung duduk. Ia berdiri di ujung meja, menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Saudara-saudaraku, ucap presiden dengan napas berat. Dunia kembali diuji. Keadilan kembali diinjak. Anak-anak ditembak, perempuan kehilangan keluarga, lelaki kehilangan tanah dan harga dirinya. Dunia internasional berbicara tentang perdamaian, tetapi banyak di antara mereka yang hanya bermain peran sambil menunggu keuntungan. Semua menunduk. Tidak ada suara, tidak ada yang berani memotong. Kita bukan negara superpower, namun kita memiliki martabat.
Kita memiliki sejarah panjang membela kemerdekaan. Dan yang terpenting, kita memiliki hati. Palestina bukan sekedar isu politik. Palestina adalah luka kemanusiaan yang harus kita obati bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Salah satu menteri angkat bicara, "Kami sepenuhnya siap, tetapi kita tahu langkah ini akan menimbulkan reaksi keras. Banyak negara tidak suka jika Indonesia memimpin isu ini di panggung dunia. Mereka akan menekan kita secara ekonomi, diplomatik, bahkan militer." Presiden tersenyum tipis. Apa gunanya sebuah bangsa besar jika hatinya kecil? Apa gunanya kekuatan jika digunakan hanya untuk menjaga kenyamanan, bukan memperjuangkan nilai? Ruangan kembali ini. Beliau melanjutkan, "Saya ingin diplomasi besar dimulai. Kirim utusan ke negara-negara kunci. Kita bangun blok kemanusiaan internasional. Kita buka jalur bantuan, dan jika ada kekuatan yang menghalangi, kita hadapi." Instruksi itu langsung dieksekusi. Mesin diplomasi Indonesia bergerak secepat badai. Telepon diplomatik tersambung ke Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Utusan khusus diberangkatkan. Di hari yang sama, Indonesia mengumumkan misi kemanusiaan besar-besaran untuk Palestina. Televisi dunia menyiarkan pidato presiden yang menggema ke berbagai benua. Dalam hitungan hari, dunia mulai memperhatikan. Karena negara yang berbicara bukan raksasa militer, bukan adidaya ekonomi, tetapi sebuah negara yang suaranya terasa jujur, Indonesia. Rakyat Palestina mulai melihat harapan baru. Indonesia dipuji sebagai suara yang tidak bisa dibeli. Namun di balik layar, di balik tepuk tangan, di balik kamera yang menyorot wajah penuh simpati, ada badai besar yang diam-diam mulai berputar. Negara-negara yang tidak senang melihat Indonesia maju mulai bergerak pelan, memastikan bahwa langkah negeri ini tidak akan mudah. Tetapi Presiden tidak tahu sejauh mana mereka akan menyerang. Beliau hanya tahu satu hal. Api sudah dinyalakan, dan api itu sekali menyala tidak akan padam hanya karena ancaman. Udara Jakarta terasa berat sejak Indonesia mengumumkan langkah besar dalam menggalang dukungan dunia untuk Palestina. Sorotan global mengarah ke Nusantara. Di berbagai kantor kedutaan, lampu menyala hingga larut malam. Tidak sedikit diplomat asing yang cemas, bingung, dan diam-diam gugup karena langkah Indonesia bukan sekedar pernyataan politik. Ini adalah langkah luar biasa yang mengusik banyak kepentingan. Para jurnalis internasional mulai berdatangan. Mikrofon asing memenuhi ruang konferensi media Kementerian Luar Negeri. Indonesia tiba-tiba menjadi pusat percakapan global. Di layar televisi berbagai negara, muncul pertanyaan yang sama. Mampukah Indonesia memimpin jalan damai di timur? Sementara itu, di Istana Merdeka, rapat terbatas kembali digelar. Presiden Prabowo berdiri di depan layar besar yang menampilkan perkembangan terbaru. Peta jalur kemanusiaan, pesan diplomatik dari berbagai negara, dan berita internasional terpampang jelas di hadapan semua pejabat yang hadir. Bagaimana respons mereka? Tanya Presiden. Menteri Luar Negeri berdiri, membuka map biru di tangannya. Beberapa negara timur menyatakan dukungan penuh. Mereka siap bekerja sama membuka jalur bantuan. Negara-negara Eropa terbagi dua. Sebagian memuji langkah kita, sebagian lainnya menahan diri. Sedangkan dari blok adidaya, beliau berhenti sejenak, menatap semua orang. Mereka menganggap kita bertindak terlalu jauh. Teruskan. Ucap Presiden lirih, namun tegas. Mereka tidak ingin kita mengambil posisi pemimpin moral. Mereka khawatir pengaruh kita melebar. Jika Indonesia berhasil, narasi dunia akan berubah. Itu akan mengganggu posisi tawar mereka dalam percaturan global. Presiden menatap layar tanpa berkedip.
Jadi mereka ingin Palestina tetap menjadi luka tanpa obat, agar kepentingan mereka tetap hidup. Tidak ada yang menjawab. Semua tahu pertanyaan itu bukan untuk dijawab, melainkan untuk ditegaskan. Hari berikutnya, Indonesia mengirimkan misi diplomasi besar. Pesawat kepresidenan membawa delegasi khusus menuju 2 benua sekaligus. Di Timur Tengah, mereka bertemu para pemimpin negara sahabat, menyatukan langkah dan menyusun rencana bantuan berskala besar. Di benua lainnya, utusan berdiri di podium forum internasional dan menyampaikan pesan yang menggetarkan ruang sidang. Jika dunia ingin damai, berhentilah menghitung untung rugi atas penderitaan manusia. Kalimat itu viral. Video pidato tersebut ditonton jutaan kali hanya dalam hitungan jam. Banyak yang tersentuh. Sebagian tersadar, sebagian lagi memandangnya sebagai ancaman bagi tatanan lama. Di Indonesia sendiri, rakyat semakin bersemangat. Doa dan aksi solidaritas tidak berhenti. Media nasional menyiarkan setiap langkah kemanusiaan yang dilakukan pemerintah, membuat rakyat merasa mereka adalah bagian dari perjuangan. Namun seperti matahari yang perlahan tenggelam, bayangan gelap mulai memanjang tanpa disadari. Dini hari, di sebuah ruang operasi intelijen, Kepala Badan Rahasia Indonesia menunjukkan laporan rahasia kepada Presiden. Suara pendingin ruangan mendominasi keheningan. Pak, kita menerima sinyal jelas. Ada tekanan tak langsung. Sebagian negara besar mulai menekan mitra dagang kita. Mereka mengirim sinyal bahwa posisi Indonesia dianggap mengganggu keseimbangan mereka. Selain itu, serangan propaganda telah dimulai. Di beberapa kanal internasional muncul narasi bahwa Indonesia sedang mencari panggung. Presiden menatapnya dengan mata tajam. Biarkan mereka berbicara. Dunia boleh punya kepentingan, tapi kita memiliki hati. Selama langkah kita bersih, kita tidak takut. Betul, Pak. Namun situasi ini akan memburuk. Mereka tidak akan berhenti pada propaganda. Presiden menghela nafas. Saya sudah menduganya. Beliau lalu berjalan mendekati jendela. Lampu kota Jakarta berkilau seperti bintang yang jatuh ke bumi. Namun di balik keindahan itu, beliau tahu badai sedang bergerak perlahan. Kita lanjutkan misi ini. Tetapi mulai hari ini, semua jalur diplomasi kita perkuat. Lindungi utusan kita. Pastikan tak ada celah bagi mereka yang ingin memecah barisan kita. Siapa? Beberapa hari kemudian, konferensi internasional luar biasa diselenggarakan di Jakarta. Delegasi dari berbagai negara hadir. Wartawan memadati aula megah di pusat pertemuan itu. Kamera, cahaya, dan bunyi kilatan menjadi saksi bahwa Indonesia, untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, memimpin forum perdamaian berskala besar. Ketika Presiden naik ke panggung, ruangan hening sempurna. Saudara-saudara, ucapnya lantang, dunia sedang berada di tepi jurang kemanusiaan. Kita tidak boleh membiarkan tragedi seperti ini menjadi tontonan tanpa akhir. Indonesia berdiri bukan karena ambisi. Indonesia berdiri karena nurani. Tepuk tangan menggema. Kita mungkin berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda sejarah. Namun kita memiliki satu hal yang sama. Kita adalah manusia, dan selama kita masih manusia, tidak ada alasan untuk membiarkan darah tumpah tanpa harga. Tepuk tangan kembali membahana. Beberapa delegasi meneteskan air mata. Persatuan seolah terlihat di depan mata. Namun di sudut ruangan, seorang penasihat asing dari negara adidaya hanya menatap dengan pandangan dingin. Di dalam benaknya, satu kalimat bergema. Kami tidak akan membiarkan Indonesia menjadi pusat orbit baru. Dan itulah awal badai yang belum disadari siapapun. Di hari penutupan konferensi, sebuah pesan rahasia diterima Kementerian Luar Negeri. Isinya pendek, bernada sinis, dan dikirim oleh seseorang dari pemerintahan negara besar. Hentikan langkah kalian, atau bersiaplah menghadapi konsekuensi. Pesan itu dibawa ke istana. Presiden membaca, lalu tersenyum tipis.
Jika mereka berpikir ancaman bisa membuat kita mundur, maka mereka belum mengenal Indonesia. Beliau meremas kertas itu hingga hancur di telapak tangannya. Diplomasi kita baru dimulai. Kita tidak akan mundur satu langkah pun. Dan dengan kata-kata itu, Indonesia melangkah ke fase berikutnya, tanpa pernah menduga bahwa mulai dari saat itu, serangan akan datang bukan hanya dari luar, melainkan juga dari tempat-tempat tak terduga. Langit timur mulai bersinar ketika pesawat delegasi Indonesia mendarat di sebuah negara sahabat di kawasan Timur Tengah. Dari jendela pesawat, terlihat barisan kendaraan pengamanan yang telah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan rombongan. Dunia tahu, Indonesia telah memutuskan langkah besar, dan negara-negara yang selama ini bersuara untuk Palestina menyambutnya seperti saudara lama yang kembali pulang membawa harapan. Utusan Indonesia tidak datang sebagai tamu biasa, mereka datang sebagai inisiator gerakan kemanusiaan berskala global. Sambutan yang diberikan begitu mengharukan. Bendera Indonesia dan Palestina berkibar berdampingan di sepanjang jalan menuju Istana Negara. Anak-anak sekolah berdiri berjajar sambil melambaikan tangan, mengucapkan salam dan terima kasih dalam bahasa Indonesia yang mereka lafalkan dengan penuh usaha. Di ruang pertemuan, diskusi tingkat tinggi dimulai. Para pemimpin negara timur itu duduk sejajar dengan para utusan Indonesia. Tidak ada yang merasa lebih besar, tidak ada yang merasa lebih penting. Semua memandang satu sama lain sebagai sekutu dalam perjuangan besar yang belum tahu akhir. Kami siap mendukung langkah Indonesia, ucap seorang pemimpin timur dengan suara dalam. Dunia membutuhkan poros baru dalam diplomasi. Selama ini banyak yang bicara perdamaian, tetapi sedikit yang bergerak benar-benar untuk rakyat Palestina. Kalian datang bukan untuk mencari keuntungan, dan itu membuat kami percaya. Ketua delegasi Indonesia menundukkan kepala dengan hormat. Kami datang membawa suara kemanusiaan, bukan ambisi. Indonesia ingin membangun jembatan, bukan tembok. Kesepakatan pun lahir pada pertemuan itu. Indonesia memimpin misi kemanusiaan gabungan yang terdiri dari tenaga medis, ahli logistik, jurnalis independen, relawan internasional, dan lembaga kemanusiaan dari berbagai negara. Jalur distribusi bantuan dibuka, titik-titik penyaluran diamankan, dukungan resmi ditandatangani. Dunia untuk pertama kalinya menyaksikan koalisi kemanusiaan yang tidak lahir dari tekanan politik, melainkan dari suara nurani. Berita ini menyebar cepat. Dalam hitungan hari, media internasional ramai memuji langkah Indonesia. Tayangan haru memperlihatkan relawan membawa selimut, obat, dan makanan untuk warga di wilayah konflik. Warga Palestina menyambut dengan linangan air mata. Mereka menyebut Indonesia sebagai jembatan yang datang dari ujung selatan dunia. Di Jakarta, suasana penuh harapan. Rakyat merayakan kabar baik itu dengan sukacita. Teriakan takbir, doa, dan lagu-lagu persatuan menggema dari berbagai daerah. Istana Merdeka dipenuhi karangan bunga ucapan dukungan. Presiden Prabowo menerima laporan keberhasilan diplomasi pertama itu dengan ekspresi lega, namun batinnya tetap waspada. Ia tahu gelombang pertama keberhasilan biasanya diikuti gelombang ujian yang lebih berat. Sore itu, Presiden berdiri di teras istana, memandang langit Jakarta yang mulai memerah di sapu cahaya senja. Angin berembus tenang, tetapi isi pikirannya seperti badai yang belum selesai. Apapun yang terjadi nanti, kita tidak boleh berhenti, gumamnya pelan. Di balik ketenangan istana, rapat darurat kembali digelar. Kepala intelijen melaporkan bahwa tekanan terhadap Indonesia mulai meningkat. Beberapa sekutu tradisional Indonesia ditelepon oleh negara adidaya agar menarik dukungan. Di bursa internasional, sejumlah kebijakan ekonomi mendadak berubah, seolah ingin memberi sinyal ancaman. Itu mulai menutup akses logistik di jalur tertentu, lapor seorang pejabat. Kalau dibiarkan, jalur bantuan bisa terganggu. Kita buka jalur lain, jawab Presiden mantap. Tetapi kalau tekanan terus datang, eskalasinya akan meningkat. Presiden berdiri, menatap semua orang di ruangan. Kita sudah memulai ini. Kalau kita mundur hanya karena ditekan, kita akan menjadi bahan tertawaan sejarah. Bukan hanya rakyat Palestina yang kecewa, rakyat kita sendiri pun akan hancur hatinya. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang menawar, semua menunduk, menyadari bahwa keputusan ini akan menuntun Indonesia pada babak yang jauh lebih rumit. 2 hari kemudian, Presiden menyampaikan pidato di depan rakyat Indonesia melalui siaran nasional yang ditonton dari Sabang sampai Merauke. Suaranya lantang, nadanya teguh, dan kata-katanya menembus hati pendengarnya. Kita berdiri bukan untuk mencari musuh, kita berdiri untuk kemanusiaan.
Indonesia tidak akan menutup mata ketika ketidakadilan dibiarkan berdiri di atas darah rakyat tak bersalah. Kalau bangsa ini memilih diam, maka kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa merdeka. Pidato itu membuat rakyat semakin bersatu. Di media sosial, dukungan membludak. Bendera Indonesia dan Palestina berkibar di profil jutaan pengguna. Lagu-lagu perjuangan kembali dinyanyikan. Para relawan bersiap diberangkatkan dalam jumlah yang lebih besar. Namun pada saat yang sama, mata-mata asing mulai bergerak. Di beberapa negara, lobi-lobi politik mulai menekan gerakan koalisi kemanusiaan. Mereka ingin memutus jembatan Sanggaruda sebelum jembatan itu menjadi kekuatan yang sulit dihentikan. Di sebuah ruang pertemuan gelap di benua lain, 3 sosok berpengaruh duduk mengelilingi meja bundar. Mereka menonton cuplikan pidato Presiden Indonesia dengan wajah dingin. Jika kita biarkan, Indonesia akan menjadi simbol baru. Itu akan membahayakan pengaruh kita, kata salah satunya. Kita harus patahkan langkah mereka, bukan dengan perang terbuka, tetapi dengan menghancurkan kepercayaan dunia kepada mereka, sahut yang lain. Mulailah operasi propaganda, serang citra mereka, buat seolah mereka memiliki agenda tersembunyi di balik bantuan itu. 3 kepala mengangguk, segalanya mulai digerakkan. Malam itu, Jakarta tampak damai. Tetapi kedamaian itu hanya seperti permukaan laut tenang yang menyembunyikan pusaran besar di kedalaman. Presiden duduk sendiri di ruang kerjanya. Di hadapannya, tumpukan berkas laporan intelijen dan data bantuan sipil. Ia menutup mata sejenak. Langkah ini mungkin panjang, dan mungkin berbahaya, tapi kita tidak akan berhenti. Beliau membuka matanya dan berdiri. Esok, kita lanjutkan fase berikutnya. Dan demikianlah, jembatan Sanggaruda kokoh berdiri di atas harapan jutaan manusia. Belum menyadari bahwa badai yang akan datang bukan hanya berusaha merobohkan jembatan itu, tetapi juga memporak-porandakan pondasinya. Hari itu, langit Jakarta berwarna kelabu. Seolah alam ikut menegangkan suasana di meja-meja diplomasi dunia. Riuh media internasional memanas. Setelah kesepakatan koalisi kemanusiaan yang dipimpin Indonesia menjadi pemberitaan utama selama beberapa pekan. Namun kali ini, nada beritanya tidak lagi didominasi pujian. Suara-suara sumbang mulai bermunculan, dipenuhi propaganda halus yang jelas digerakkan oleh kekuatan besar yang tak ingin Indonesia terus melangkah. Di layar raksasa ruang pusat informasi Kementerian Luar Negeri, tayangan berita mancanegara tumpang tindih. Ada media yang menuduh Indonesia tengah mencari panggung politik global. Ada pula yang menebar opini bahwa langkah Indonesia hanyalah strategi mencari pengaruh di dunia timur. Bahkan, beberapa analis asing mencoba menakut-nakuti publik internasional dengan narasi bahwa langkah Jakarta akan membuka konflik baru yang lebih luas. Ini jelas bukan pergerakan media biasa, ujar salah satu pejabat kementerian. Ini serangan opini terstruktur. Betul, sahut pejabat lain. Mereka tidak menyerang bantuan kita. Mereka menyerang kredibilitas moral kita. Ini adalah perang narasi. Sementara itu di istana, Presiden Prabowo duduk di kursi besar ruang rapat, dikelilingi para menteri dan penasihat senior. Sorot matanya tajam, tetapi tidak menunjukkan kegugupan sedikit pun. Beliau memperhatikan layar yang menampilkan tajuk berita provokatif dari berbagai saluran internasional. Jadi, mereka sudah memulai. Ujarnya pelan. Ya Pak, jawab seorang menteri. Mereka tahu jalur diplomasi kita kuat, maka mereka menyerang sumber kekuatan kita yang lain. Kepercayaan dunia. Hening sejenak. Presiden menegakkan tubuhnya, lalu berbicara dengan nada tegas. Kalau mereka menyerang lewat kata-kata, kita akan membalas dengan suara yang lebih lantang. Tidak satupun dari kita akan diam. Beliau menatap Menteri Luar Negeri. Siapkan pidato untuk forum dunia. Saya akan bicara langsung. Tidak lagi lewat utusan, tidak lagi lewat kalimat diplomatis yang berputar-putar. Dunia harus mendengar suara kita tanpa penyaring, tanpa distorsi. Para pejabat mengangguk. Instruksi itu diterima dengan kesadaran penuh bahwa pidato ini bisa menjadi momen paling penting dalam sejarah politik luar negeri Indonesia modern. Minggu berikutnya, sebuah forum internasional luar biasa digelar di salah satu negara Eropa. Delegasi dari puluhan negara hadir. Media membanjiri aula, dan jutaan pasang mata bersiap menyaksikan pidato yang diyakini dapat mengguncangkan peta diplomasi global. Ketika Presiden Prabowo naik ke podium, suasana ruangan berubah hening. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada gerakan tubuh yang berlebihan. Semua mata tertuju pada satu titik.
Presiden berdiri tegap, napasnya stabil, sorot matanya lurus, penuh keyakinan. Lalu ia membuka pidatonya. Kita berkumpul di sini di bawah panji kemanusiaan. Namun jujur saja, saya melihat dunia yang sedang berpura-pura. Dunia yang berbicara perdamaian, tetapi menjual senjata. Dunia yang mengecam kekejaman, namun diam ketika rakyat tak bersalah menjadi korban. Dunia yang mengutuk penjajahan, tetapi masih menutup mata terhadap derita Palestina. Beberapa wajah delegasi berubah tegang. Sebagian menunduk, sebagian lainnya langsung menegakkan punggungnya, menyadari arah pidato itu. Presiden melanjutkan dengan suara yang bergetar oleh amarah yang elegan. Bagaimana kita bisa menyebut diri kita manusia jika kita membiarkan tanah Palestina terus diperlakukan seperti ruang eksperimen ambisi politik? Apakah nilai kemanusiaan hanya berlaku ketika menguntungkan kepentingan tertentu? Jika begitu, maka kita telah kehilangan hati nurani. Pidato itu menghantam ruang rapat seperti badai. Indonesia berdiri di sini bukan untuk mencari musuh. Kami tidak memaksa siapapun untuk mengikuti langkah kami. Namun kami menolak tunduk kepada logika yang menempatkan nilai kemanusiaan di bawah permainan kekuasaan. Palestina harus merdeka. Anak-anak mereka berhak tumbuh tanpa deru bom. Perempuan mereka berhak tersenyum tanpa menunggu ketakutan berikutnya. Laki-laki mereka berhak hidup tanpa rantai penjajahan di lehernya. Ruangan bergemuruh. Setengah berdiri memberi tepuk tangan, setengah yang lain hanya diam, dengan ekspresi sulit ditebak. Kamera televisi dunia menyorot wajah-wajah penuh ekspresi itu, tetapi fokus utamanya tetap satu. Indonesia sedang menelanjangi kemunafikan dunia di tengah forum global. Presiden menutup pidatonya dengan kalimat yang langsung menjadi kutipan internasional. Jika membela kemanusiaan adalah kesalahan, maka biarlah Indonesia menjadi bangsa yang salah. Karena kami memilih berdiri bersama mereka yang ditindas, bukan bersama mereka yang menindas. Tepuk tangan membahana. Kamera bergetar, jurnalis berebut mengambil gambar. Dalam satu hari, pidato itu menjadi peristiwa politiko-moral terbesar tahun tersebut. Media sosial meledak, tokoh-tokoh dunia mengomentari. Paus, imam timur, ulama Asia, pendeta Afrika, hingga biksu dari negeri-negeri jauh ikut menyampaikan dukungan. Namun di balik gemuruh dukungan itu, sesuatu yang lain juga bergerak. Pihak yang merasa terancam oleh suara Indonesia semakin gusar. Serangan propaganda pun naik ke tahap berikutnya. Kali ini jauh lebih licik, lebih terarah dan lebih mematikan. Beberapa hari setelah pidato itu, Indonesia diserang di dunia maya oleh kampanye gelap. Ribuan akun asing menyerang nama Indonesia di berbagai platform internasional, menyebarkan fitnah, hoax, dan manipulasi visual untuk mengaburkan citra yang telah dibangun. Beberapa organisasi dunia yang sebelumnya netral mulai mengeluarkan pernyataan ambigu, jelas karena tekanan politik dari kekuatan tak terlihat. Di tanah air, Presiden kembali mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga. Ruang rapat terasa sesak, bukan oleh udara, tetapi oleh ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Menteri Komunikasi melapor. Mereka mencoba memecah opini global. Tujuan mereka jelas, membuat dunia ragu pada kita. Mereka tidak menyerang kebenaran, mereka menyerang persepsi. Perang ini bukan tentang fakta, tapi tentang imajinasi publik dunia. Presiden mengangguk pelan. Lalu ia menatap semua yang hadir di ruangan. Jadi, kalau begitu, ujarnya tegas. Kita akan bertarung di medan yang sama. Namun kita tidak akan menipu, tidak akan memalsukan data. Kita akan melawan kebohongan dengan kebenaran. Kita akan melawan propaganda dengan transparansi. Dan kita akan pastikan dunia tahu Indonesia tidak bisa dibungkam. Semua mengangguk. Semangat menyala di mata mereka. Itu artinya, jalan kita akan semakin berat. Ini baru permulaan. Gelombang badai berikutnya pasti datang. Tapi ingat baik-baik, kita tidak boleh mundur. Dan dengan kata-kata itu, Indonesia melangkah menuju babak berikutnya dalam drama geopolitik dunia. Sebuah babak yang akan menguji tekad bangsa sampai batas yang paling jauh. Di luar istana, langit kelabu perlahan menghitam. Badai itu belum sampai, namun suaranya sudah terdengar. Udara dini hari di Gaza terasa dingin dan lembab saat konvoi kemanusiaan Indonesia bergerak perlahan melewati jalanan yang hancur. Lampu-lampu kendaraan menyapu puing bangunan yang tinggal kerangka.
Debu dan asap masih menggantung di udara, menyisakan bau besi terbakar. Pada truk paling depan, berkibar bendera merah putih, berdampingan dengan bendera Organisasi Kemanusiaan Dunia. Di bawah dua simbol itu, belasan relawan duduk dalam diam, dengan wajah tegang namun mantap. "Jaga jarak," ujar komandan pasukan pengamanan. Suaranya datar, tetapi penuh kewaspadaan. Instruksi baru menyebutkan ada penembak gelap di dekat rute ini. Kita tidak boleh ceroboh. Relawan-relawan mengangguk. Ada dokter muda, ada perawat, ada ahli logistik, ada sopir, dan ada penerjemah lokal. Mereka datang bukan untuk berperang, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Namun pagi itu, mereka sadar, yang memegang niat baik belum tentu selamat dari niat jahat. Baru 300 meter konvoi bergerak, tiba-tiba suara letupan terdengar dari kejauhan. Kemudian disusul tembakan beruntun. "Dor! Dor! Dor! Awas! Merunduk!" teriak seorang penjaga. Pasukan pengamanan segera membentuk perisai hidup. Peluru menghantam bodi kendaraan, memercikan api kecil. Beberapa relawan menjerit, sebagian lain menangis tertahan. Tetapi truk tidak berhenti. "Kita diincar. Mereka tahu rute kita," desis komandan pasukan. Tak ada seragam militer musuh, tak ada kendaraan tempur mereka, tak ada bendera perang. Yang ada hanya bayangan di atas gedung runtuh, bergerak cepat seperti bayang-bayang tanpa wajah. Penembak gelap itu seperti hantu. Serangan berlangsung singkat, namun meninggalkan luka panjang. Seorang tenaga medis tertembak di bahu, seorang penerjemah lokal tertembak di kaki, dan kaca mobil pengangkut logistik hancur berantakan. Meskipun konvoi akhirnya berhasil melewati zona bahaya, perasaan ngeri menghantui semua jiwa yang berada di sana. Saat kabar penyerangan itu sampai ke Jakarta, suasana di istana memanas seperti bara yang disiram bensin. Menteri Pertahanan menghentakkan tangan ke meja. Ini jelas bukan tindakan milisi lokal. Mereka profesional. Ada operasi bayangan di balik serangan ini. Menteri Luar Negeri menimpali. Sekarang, mereka tidak hanya menyerang opini, mereka menyerang fisik. Mereka ingin membuat dunia percaya bahwa keberadaan kita memperparah konflik. Tujuan mereka satu, sambung kepala intelijen. Menjadikan konvoi kita tumbal propaganda. Jika ada relawan kita yang gugur, mereka bisa membalikkan narasi bahwa Indonesia ikut membawa maut, bukan harapan. Presiden Prabowo tidak langsung merespons. Beliau berdiri menatap layar yang memperlihatkan kondisi relawan yang terluka. Wajahnya berubah kelam, seperti malam tanpa cahaya. Lalu ia berkata pelan namun tajam, "Sekarang saya benar-benar yakin, ini bukan lagi sekedar tekanan. Ini ancaman perang gaya baru." Semua hening. Presiden melanjutkan, "Kita tidak boleh menarik diri. Jika mundur sekarang, kita kalah secara moral. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan relawan kita mati sia-sia. Kita perlu rencana baru." Sementara itu, di Gaza, rombongan kemanusiaan Indonesia akhirnya tiba di rumah sakit darurat. Tangisan anak-anak, lolongan kesakitan para ibu, dan desah panjang para korban luka menyambut kedatangan mereka. Dokter Indonesia langsung bekerja, tanpa sempat melepas rompi pelindung. Waktu seperti berhenti, tidak ada siang, tidak ada malam. Yang ada hanya suara monitor detak jantung, bau obat, dan lantai yang kerap berlumur darah. Salah satu dokter muda Indonesia, bernama Zafran, menahan emosi saat menutup kedua mata seorang bocah yang gagal diselamatkan. Bocah itu masih memeluk boneka lusuh di dadanya, ketika napas terakhir menguap. Zafran meremas kain rompinya. "Aku tidak akan pulang sebelum tempat ini berhenti menjadi kuburan anak-anak," gumamnya lirih. Di luar tenda rumah sakit darurat, awak media internasional mulai berdatangan. Mereka meliput dan menyiarkan gambar para relawan Indonesia yang tetap bekerja, meski diancam serangan lanjutan. Publik dunia terhenyak.
Jika sebelumnya propaganda sempat menggoyahkan citra, maka hari itu semua berbalik. Wajah-wajah relawan yang penuh debu, peluh, dan luka justru menjelma menjadi simbol keteguhan. Dukungan publik global membesar bagai gelombang pasang. Tagar internasional bermunculan. Ribuan tokoh dunia angkat suara. Namun bersamaan dengan dukungan itu, ancaman ikut membesar. Malamnya, Kepala Intelijen Indonesia menerima laporan rahasia. Isinya singkat, tetapi isinya seperti petir. Ada pihak asing yang berencana menjatuhkan Indonesia di forum internasional. Bukan hanya propaganda. Mereka ingin Indonesia diisolasi secara diplomatik. Laporan itu disertai satu kalimat tambahan yang jauh lebih mengerikan. Mereka tidak akan berhenti sampai Indonesia bertukuk lutut. Keesokan harinya, Presiden memanggil seluruh pejabat strategis ke ruang rapat tertutup. Tidak ada wartawan, tidak ada kamera, tidak ada siaran langsung. Mulai hari ini, kita akan masuk fase konfrontasi diplomatik terbuka. Kita tidak akan menunggu diserang lagi. Kita akan menekan balik. Para pejabat tegang. Fase baru ini artinya tekanan internasional akan meledak berkali lipat. Siapkan tim khusus. Kita harus mengamankan relawan kita di lapangan. Jika perlu, kita gunakan jalur-jalur yang tidak diumumkan ke publik. Saya tidak peduli betapa gelapnya jalan itu, selama tujuannya melindungi nyawa manusia. Semua mengangguk. Namun sebelum rapat ditutup, Presiden mengucapkan satu kalimat yang membuat semua petinggi negeri itu menyadari bahwa badai yang datang tidak lagi menjadi badai diplomasi. Kalimat itu pendek, namun mengguncangkan. Musuh kita bukan satu negara, musuh kita adalah jaringan. Dengan itu, Indonesia resmi melangkah menuju babak paling berbahaya. Bab berikutnya adalah bab yang tidak lagi berbicara tentang diplomasi semata, tetapi tentang ancaman, infiltrasi, dan darah. Dan bangsa ini belum pernah siap menghadapi badai sebesar ini sebelumnya. Malam di Gaza turun seperti tirai hitam tanpa bintang. Udara dingin menusuk tulang, dan setiap napas terasa berat karena debu serta asap sisa ledakan sebelumnya masih menggantung di angkasa. Di kompleks rumah sakit darurat tempat relawan Indonesia bertugas, tenda-tenda putih tegak berdiri, diterangi lampu-lampu lapangan yang redup. Suara alat medis, suara batuk, dan tangisan pelan anak-anak menjadi musik sedih yang tidak pernah berhenti sejak misi kemanusiaan dimulai. Zafran, dokter muda yang sejak awal memutuskan tidak akan meninggalkan Gaza sebelum nyawa terakhir tertolong, menatap daftar pasien yang terus bertambah. Tangannya gemetar karena lelah, namun matanya tetap menyala, menyimpan tekad yang tidak bisa ditawar. Malam ini, tidak ada yang mudah, bisiknya pada diri sendiri. Belum sempat ia bergerak kembali ke tenda operasi, lampu rumah sakit darurat tiba-tiba padam, gelap total. Suara teriakan langsung terdengar dari berbagai sudut. Apa yang terjadi? Generator mati! Tolong! Tolong! Anak saya! Teriakan bertumpuk, memecah ketenangan semu yang tersisa. Beberapa relawan mencoba menyalakan lampu darurat, sementara perawat menggunakan senter untuk tetap menjaga pasien yang sedang diselamatkan. Zafran meraih radio komunikasi. Pos keamanan, laporkan keadaan. Tidak ada jawaban. Pos keamanan, balas! Tetap sunyi. Ada yang tidak wajar. Belum sempat rasa curiganya meredah, suara ledakan keras memecah malam. Duar! Tenda logistik terlempar ke udara. Api berkobar. Suara jeritan pecah, menggema panjang. Tanah bergetar, dan serpihan kayu serta kain berterbangan. Relawan yang berada di dekat titik ledakan terpental. Beberapa jatuh tak bergerak. Serangan! Teriak seorang penjaga. Dalam hitungan detik, tembakan mulai berdentum. Dor! 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 Peluru menghantam dinding tenda, menembus peti bantuan, dan memecahkan kaca ambulans. Para relawan merunduk, anak-anak Palestina berlarian mencari perlindungan sambil memanggil nama ibu mereka. Suara bayi menangis memecah hati siapapun yang mendengarnya. Zafran meruduk di balik tumpukan peti obat, menahan napas. Ia melihat sekelompok pria bersenjata memasuki area rumah sakit darurat. Mereka tanpa tanda identitas, wajah tertutup, bergerak cepat, dan terlatih. Ini bukan serangan acak, ini sabotase. Seorang relawan Indonesia berteriak, "Kita harus evakuasi pasien, lindungi anak-anak." Tetapi serangan terlalu terkoordinasi. Mereka tidak menembaki musuh bersenjata.
Mereka membidik pusat bantuan seolah ingin menyampaikan pesan bahwa tidak boleh ada harapan hidup di tempat ini. Di saat yang sama, ribuan kilometer jauhnya di Jakarta, alarm darurat berbunyi di ruang intelijen. Kepala intelijen bergegas menghampiri layar pemantau. Gambar dari drone pengintai menampilkan asap hitam yang membubung dari kompleks tenda bantuan Indonesia. Serangan terencana, gamamnya. Ngeri, mereka memutus listrik, menyerang saat relawan lelah, dan target utamanya, rumah sakit darurat. Ia langsung menghubungi istana. Dalam 2 menit, Presiden Prabowo memasuki ruang rapat krisis. Wajahnya tegang, tapi sorot matanya tidak goyah. Laporan lengkap, sekarang. Kepala intelijen bicara cepat. Kelompok bersenjata bayaran, jumlahnya banyak. Mereka menyerang fasilitas kita. Kemungkinan besar, mereka ingin memaksa Indonesia mundur. Menteri Pertahanan mengepalkan tangan. Kalau begitu, mereka salah memilih musuh. Namun Presiden mengangkat tangan, meminta semua diam. Berapa relawan kita di dalam, dan berapa yang tidak bisa keluar? Semua, Pak, jawab Kepala Relawan Nasional melalui telekonferensi. Mereka terjebak, ada ratusan warga sipil juga. Jika serangan berlanjut, korban akan tak terhitung. Ruang itu hening, ketegangan menggantung seperti pisau. Presiden berkata pelan, namun suaranya membelah ruangan. Selamatkan mereka, apapun resikonya. Di Gaza, kobaran api semakin membesar. Zafran dan beberapa relawan mengangkat anak-anak yang terluka, membawa mereka ke ruang bawah tanah bangunan sekolah yang hancur setengah, satu-satunya tempat yang masih agak tertutup. Saat satu pintu besi ditutup dari dalam, peluru menghentamnya berkali-kali. Tak, 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 tak. Seorang perawat menutup mulut seorang bocah agar tidak menangis terlalu keras. Relawan lain memeluk warga sipil yang ketakutan. Zafran berdiri di depan pintu besi itu sambil menggenggam pisau bedah. Itu saja senjatanya. Tangannya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Ia berbisik, jika mereka ingin memadamkan harapan, maka kita akan jadi api yang tidak padam. Di luar, suara tembakan semakin intens. Serangan itu jelas bukan yang terakhir. Ini baru permulaan. Dan di titik inilah, babak terseram dalam misi kemanusiaan Indonesia resmi dimulai. Babak di mana bendera merah putih tidak hanya berkibar sebagai simbol bantuan, tetapi sebagai target penghancuran. Badai telah pecah, dan tidak ada jalan kembali. Jeritan dan dentuman masih belum berhenti sejak ledakan pertama tadi malam. Udara dipenuhi asap, abu, dan aroma besi yang terbakar. Langit Gaza tampak muram, seolah ikut berkabung menyaksikan tragedi yang terjadi di bawahnya. Relawan Indonesia yang seharusnya bertugas menyembuhkan, kini justru berjuang untuk tetap hidup. Zafran menatap sekeliling bunker bawah tanah yang kini penuh sesak. Di sana ada anak-anak, perempuan, lansia, perawat Palestina, dan seluruh relawan Indonesia yang belum terluka parah. Beberapa lampu darurat sudah mulai meredup. Stok oksigen menipis. Air hampir habis. Mereka tidak bisa bertahan lama. Salah satu relawan Indonesia, pria berusia matang bernama Ardan, yang bertugas sebagai koordinator lapangan, menghampiri Zafran dengan napas berat. Kita harus keluar malam ini. Ucap Ardan lirih tetapi tegas. Jika bertahan sampai fajar, semua orang di sini akan kehabisan oksigen. Zafran menatap matanya. Tapi mereka masih di luar. Mereka menunggu kita. Ardan mengangguk. Ya, karena itu kita harus memaksa jalan. Malam itu, Ardan mengumpulkan semua relawan yang masih mampu berdiri. Ia berdiri di tengah ruangan sempit itu, wajahnya pucat karena kurang tidur, tetapi tatapannya menyala penuh tekad. Dengarkan saya baik-baik. Kita bukan pasukan perang. Kita tidak membawa senjata, tetapi kita membawa sesuatu yang jauh lebih penting. Manusia yang harus kita selamatkan. Malam ini, kita akan evakuasi dalam senyap. Tidak ada jeritan, tidak ada lampu, tidak ada suara yang tidak perlu. Kita bergerak, atau kita binasa. Anak-anak dipeluk lebih erat oleh ibu-ibu mereka. Beberapa perawat menangis pelan, menahan isak agar tidak mengganggu yang lain. Zafran berdiri di belakang Ardan, siap memikul bantuan medis yang masih tersisa. Mereka membuka pintu besi bunker perlahan. Suasana di luar gelap, hanya diterangi nyala api jauh di balik reruntuhan. Mereka berjalan dengan langkah pelan, melewati lorong sempit antara bangunan yang tinggal separuh.
Jalan menuju titik evakuasi dipenuhi puing dan kawat besi yang menusuk tanah. Saat rombongan baru bergerak beberapa ratus langkah, suara tembakan kembali terdengar. Dor! 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 Peluru memercik di tembok dekat kepala mereka. Anak-anak menjerit spontan. Seorang relawan langsung mengangkat tubuh gadis kecil dan menutupi telinganya. "Mereka menemukan kita!" teriak seorang penjaga Palestina. Ardan memerintahkan semua merunduk. Barisan belakang, lindungi warga. Barisan depan, lanjut jalan. Namun bukan hanya peluru yang menghantui. Drone hitam tanpa identitas mulai berputar di langit, mengeluarkan suara dengung menyebalkan yang seperti tawa iblis di udara. Drone itu menyorot titik persembunyian mereka. Ardan menatap Zafran. "Kita tidak punya pilihan, terus jalan." Saat mereka memaksa maju, tragedi itu datang tanpa aba-aba. Salah satu relawan Indonesia, perempuan muda bernama Reina, seorang perawat tangguh yang sejak awal misi selalu tersenyum pada semua pasien, tertembak saat melindungi seorang anak laki-laki yang hampir terkena peluru. Peluru itu menembus dadanya. Zafran dan Ardan berlari menghampiri. "Reina, tahan napas, aku di sini," teriak Zafran. Tangan Reina meraba udara, mencoba menggenggam apapun. Matanya bergetar, bibirnya berusaha tersenyum meski napasnya tersengal-sengal. "Anak itu selamatkan?" bisiknya. Zafran mengangguk cepat, menahan air mata yang hampir pecah. "Ya, dia selamat. Kau berhasil." Reina tersenyum kecil. Dan di tengah kepungan peluru, udara dingin, dan langit tanpa cahaya. Pernapasannya berhenti. Zafran memeluk tubuhnya, menggigit bibirnya hingga berdarah. Ardan menutup mata Reina dengan tangan bergetar. Keheningan singkat menyelimuti relawan lain, meskipun peluru masih menghantam tembok tak jauh dari mereka. Kematian itu bukan hanya kehilangan. Itu adalah pecahnya emosi. Itu adalah awal kemarahan baru. Saat kabar tentang gugurnya relawan sampai ke Jakarta, gemuruh besar terjadi. Rakyat bukan hanya marah, mereka tersulut. Jalan-jalan dipenuhi doa, dukungan, tangis, dan teriakan menuntut dunia membuka mata. Namun di panggung internasional, narasi yang beredar sungguh memuakan. Media asing yang dipengaruhi kekuatan gelap menyiarkan, kehadiran Indonesia memperburuk keadaan. Evakuasi kacau akibat manuver sepihak Indonesia. Relawan tewas karena operasi ilegal Indonesia di Gaza. Kebohongan itu menyebar seperti racun. Di sidang darurat internasional, delegasi Indonesia diserang secara verbal. Negara-negara adik kuasa saling bergantian menyudutkan, bahkan sebagian sekutu yang sebelumnya hangat mulai bersikap dingin karena ditekan dari belakang layar. Tapi satu negara kecil berdiri membela Indonesia. Kemudian satu lagi, lalu satu lagi. Gelombang kecil itu belum cukup, tetapi membuktikan satu hal. Harapan belum mati. Di istana, Presiden Prabowo menatap laporan intelijen dan berita dunia dengan rahang mengeras. Ia berdiri, menatap seluruh jajarannya. Kita sekarang bukan hanya menyelamatkan relawan. Kita sedang menyelamatkan kehormatan bangsa. Lalu beliau mengeluarkan keputusan yang mengejutkan semua menteri di ruangan itu. Kita buka operasi senyap Garuda. Kita jemput mereka, kita lindungi warga sipil yang tersisa, dan kita bongkar siapa dalang sebenarnya. Ruangan hening. Semua yang hadir menyadari. Langkah itu berani, berisiko, bisa memicu krisis global terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Tapi tidak ada suara menolak. Karena pada titik itu, menyerah bukan lagi pilihan. Dan dunia belum tahu bahwa badai yang mereka kira sudah mencapai puncak, sebenarnya baru mulai menaik. Suasana langit Gaza yang muram seperti menggambarkan isi hati seluruh tim Indonesia. Gelombang serangan yang menggila di hari-hari sebelumnya membuat para relawan terpaksa berlindung di bangunan sekolah yang sudah hancur sebagian. Dinding-dinding berlubang, kaca pecah menutupi lantai, dan aroma menyengat debu bercampur amonia memenuhi udara.
Suara hiruk-pikuk perang mulai meredah. Namun justru saat itulah ancaman lain mengintai dalam diam. Ancaman yang tidak terdengar oleh telinga, namun jauh lebih mematikan dibanding peluru atau mortir. Ancaman yang bekerja lewat kamera, mikrofon, opini, dan propaganda. Jam demi jam berlalu, dan akhirnya sinyal internet kembali terbuka sebagian. Dalam kondisi waspada, salah satu relawan membuka siaran internasional untuk mengetahui perkembangan diplomasi global. Namun detik berikutnya seluruh ruangan seolah membeku. Wajah-wajah relawan pucat, pandangan kosong, nafas tercekat. Yang muncul di layar bukan kabar dukungan bagi Indonesia, bukan pula seruan damai. Yang muncul adalah fitnah. Indonesia dituduh sebagai dalang kekacauan di perbatasan Rafah. Broadcast asing menayangkan rekaman suntingan yang menampilkan truk bantuan berlogo merah putih, namun seolah sedang membawa peti berisi persenjataan. Video itu dipotong, dipelintir, dan dibumbui narasi. Indonesia memasok senjata ilegal untuk faksi garis keras di Palestina. Tayangan itu viral, memecah opini publik dunia. Dengan dingin, media asing menyebarkan narasi bahwa Indonesia bukan penolong, melainkan provokator. Sorotan kamera menampilkan relawan Indonesia, entah kapan direkam dan kapan dimanipulasi, lalu disandingkan dengan adegan kekerasan yang tidak pernah mereka lakukan. Ini rekayasa, bisik salah satu relawan perempuan. Matanya berkaca-kaca. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya saling menatap, hancur dari dalam. Di Jakarta, ruang rapat istana berubah menjadi ruang tekanan mental. Para penasihat diplomasi, jenderal, menteri, dan staf khusus duduk dengan wajah tegang. Semua mata tertuju pada layar besar yang menayangkan sidang darurat di markas organisasi internasional di Eropa. Delegasi Indonesia yang sebelumnya dipuji, kini diserang, disudutkan, dicaci dengan kata-kata pedas. Salah satu diplomat dari negara besar menuding sambil berdiri. Suaranya ditekan, namun penuh kesombongan. Indonesia telah melampaui batas. Anda mengaku membawa bantuan kemanusiaan, tapi kenyataannya Anda memindahkan senjata untuk kelompok bersenjata. Dunia melihat, kami punya buktinya. Delegasi Indonesia mencoba membalas dengan tenang, namun suara mereka dipotong. Mikrofon dipadamkan. Moderator pura-pura tidak melihat, seolah seluruh ruang sidang sudah dikunci dengan skenario yang disusun jauh sebelum sidang dimulai. Beberapa negara sahabat mulai ragu. Sebagian memilih diam, sebagian lagi mundur perlahan takut berhadapan dengan tekanan adidaya. Satu demi satu, kursi sekutu yang tadinya berdiri bersama Indonesia, kini bergeser menjauh. Simbol kesetiaan ambruk seperti pasir diterpa badai. Prabowo menatap layar itu tanpa berkedip. Sorot matanya tajam, namun di balik ketegasan itu, ada luka yang menembus jauh ke dalam. Ia bisa bertempur di medan perang. Ia bisa menghadapi ancaman fisik dengan dada terbelah sekalipun. Namun pengkhianatan diplomasi, fitnah media, dan manipulasi opini adalah medan pertempuran yang jauh lebih licik dan kejam. Siapa yang bocorkan jalur bantuan kita? Desisnya pelan, namun setiap kata terasa berat. Salah satu penasehat menunduk, napasnya gemetar. Kami menduga ada mol di dalam lingkar diplomasi, Pak. Seseorang yang membocorkan titik-titik koordinat dan manifest bantuan. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan orang dalam. Ruangan hening. Pernyataan itu bagaikan pisau yang ditancapkan perlahan ke dada semua orang di ruangan itu. Presiden meremas sandaran kursinya, rahangnya mengeras. Pengkhianatan. Dari dalam. Seakan belum cukup, beberapa jam setelah sidang itu, media internasional merilis dokumen palsu yang seolah-olah ditandatangani pejabat Indonesia. Stempel, kop resmi hingga tanda tangan dibuat dengan imitasi yang nyaris sempurna. Opini publik global mendadak berubah liar. Dalam hitungan jam, Indonesia yang sebelumnya dipuji kini dilabeli biang kerok. Para analis di televisi menggelar diskusi yang penuh tuduhan. Netizen dunia menyerang. Tagar hujatan memuncak. Yang menyakitkan, beberapa analis berasal dari negara yang sebelumnya memuji Indonesia. Di Gaza, para relawan Indonesia semakin terpojok.
Mereka mulai dijauhi sebagian kelompok lokal yang termakan isu. Tenda bantuan sepi. Kepercayaan masyarakat terguncang. Mereka bukan lagi dipandang sebagai penolong, tapi sebagai tanda tanya besar. "Kita harus pulang saja," bisik seorang relawan muda, menangis. "Untuk apa kita di sini kalau dunia bahkan tidak percaya?" Koordinator lapangan menepisnya. "Kita di sini bukan untuk kamera, bukan untuk pujian. Kita datang untuk manusia, bukan untuk politik." Namun kata-kata itu, meskipun benar terasa pahit, seperti obat yang terlalu keras untuk hati yang sudah remuk. Malam itu Prabowo berdiri sendirian di balkon istana. Jakarta sunyi. Angin malam membawa aroma hujan. Ia memejamkan mata sejenak. Di kepalanya terngiang jeritan anak-anak Gaza, wajah relawan yang kelelahan, dan kata-kata fitnah di dunia internasional. Semuanya berputar dalam kepalanya seperti badai tanpa ujung. Ia paham satu hal. Perdamaian tidak hanya bisa dihancurkan oleh peluru. Terkadang yang menghancurkannya adalah kebohongan yang dirawat dan disebarkan dengan niat busuk. Namun di balik semua kegelapan itu, Prabowo menggenggam tekad yang tidak bisa dirampas siapapun. Fitnah bisa membalikkan dunia, tapi kebenaran tidak bisa dimatikan. Suara itu ia bisikkan pada dirinya sendiri. Ia tidak akan mundur, tidak akan berhenti. Namun satu hal menjadi jelas malam itu. Musuh yang dihadapi Indonesia jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Dan pengkhianatan itu baru saja membuka topengnya. Langit Gaza kembali merah, bukan karena matahari terbenam, melainkan nyala-nyala ledakan yang bersahutan di malam yang tidak pernah tidur. Serangan balasan datang secara membabi buta, lebih brutal dibanding hari-hari sebelumnya. Namun kali ini, bukan hanya dentuman bom yang menghantam, ada sesuatu yang jauh lebih menghancurkan. Hilangnya kepercayaan. Sesuatu yang dulu menjadi tameng moral paling kokoh bagi para relawan Indonesia. Bantuan Indonesia kini terisolasi. Konvoi kemanusiaan ditolak di berbagai titik. Persediaan medis menipis drastis. Listrik padam. Air bersih hampir habis. Para relawan tidak hanya melawan mesin perang, tetapi juga melawan keputusasaan manusia yang tersisa di sekitar mereka. Dalam beberapa pengungsian, muncul bisik-bisik pahit. Jangan dekati mereka. Mereka bukan penolong. Mereka membawa senjata. Kalimat itu terdengar seperti ribuan pisau yang ditancapkan ke dada relawan satu persatu. Padahal tangan mereka penuh luka karena mengangkat korban. Padahal mereka tidur di lantai berdebu selama berhari-hari. Padahal mereka datang tidak membawa apa-apa selain harapan. Sementara itu, di Jakarta, keadaan jauh dari kata tenang. Presiden Prabowo berdiri memimpin rapat siaga darurat sejak petang hingga menjelang subuh. Mata semua orang yang hadir memerah. Kopi tersisa di cangkir-cangkir dingin, tidak disentuh. Tekanan datang dari segala penjuru, bukan lagi sekedar fitnah. Sebuah ultimatum tiba, bukan pesan diplomatik biasa, tetapi ancaman terang-terangan dari negara besar. Isinya pendek, dingin, dan kejam. Hentikan semua bantuan ke Palestina. Jika tidak, kami akan memberlakukan embargo total dan menggerakkan armada untuk memblokade jalur maritim Indonesia. Ruangan mendadak hening, bahkan nafas seperti enggan terdengar. Embargo total bukan sekedar sanksi. Itu berarti makanan, obat, perdagangan, dan jutaan nyawa rakyat Indonesia akan terdampak. Ancaman itu mengincar jantung negeri. Menyerang bukan dengan bom, tapi dengan lapar, takut, dan kehancuran ekonomi. Seorang menteri bersuara pelan, suaranya gemetar. Jika kita bertahan, rakyat kita menjadi taruhannya, Pak. Sejenak Prabowo menutup mata, menahan sesuatu yang bergolak dalam dirinya. Ia merasakan beban yang tidak manusiawi. Jika ia menyerah, ia akan mengkhianati nuraninya dan rakyat Palestina. Jika ia bertahan, ia mempertaruhkan masa depan bangsanya sendiri.
Seumur hidupnya, ia pernah memilih antara hidup dan mati di medan perang. Namun keputusan malam itu jauh lebih mematikan daripada peluru yang pernah ia hadapi. Di sisi dunia lain, delegasi Indonesia di markas internasional semakin tersudut. Mereka dikucilkan secara terang-terangan. Lobi-lobi yang dahulu hangat kini berubah dingin. Di lorong gedung yang megah, seorang delegasi muda Indonesia berjalan dengan kepala menunduk. Diplomat-diplomat asing yang lewat melirik sinis dan berbisik-bisik. Bahkan ada yang melempar sindiran tanpa rasa hormat. "Kalian pikir siapa kalian? Negara kecil ingin mengajari dunia." Ucapan itu menusuk harga diri bangsa. Malam berganti pagi, namun tidak ada cahaya. Hanya berita buruk yang datang satu persatu. Di Gaza, para relawan mengirim pesan darurat. Posisi mereka telah dikepung kelompok bersenjata yang memanfaatkan fitnah internasional sebagai alasan untuk menahan, bahkan mungkin menyerang mereka. Siaran terakhir dari koordinator lapangan terdengar kacau, disertai suara tembakan di kejauhan. "Kami masih aman, tapi pasukan tak dikenal bergerak cepat. Warga mulai panik, tolong percepat evakuasi." Siaran itu terputus. Indonesia panik. Markas komando di Jakarta menyalakan status siaga penuh. Namun evakuasi bukan perkara mudah. Jalur udara ditutup, jalur darat dijaga pihak-pihak tak dikenal. Jalur laut terlalu jauh dan tidak mungkin menembus blokade. Dalam situasi hampir tak ada harapan, Prabowo berdiri di depan peta digital yang menampilkan Gaza dan jalur evakuasi yang semuanya berwarna merah. Ia berdiri tidak bergerak, seolah menjadi patung dari ketegangan dan beban negara. Salah satu jenderal akhirnya berkata pelan, "Perintah Anda, Pak Presiden, apa langkah kita berikutnya?" Prabowo memejamkan mata. Dalam keheningan itu, suara-suara batinnya pecah. Suara anak-anak Palestina, suara relawan yang setia, suara rakyat Indonesia yang menunggu kepemimpinan, dan suara fitnah dunia yang tak berhenti memojokkan bangsanya. Lalu perlahan ia membuka mata. Namun belum sempat ia memberi jawaban, seorang petugas intel masuk tergesa-gesa. Nafasnya terputus-putus. "Pak, kami menemukan buktinya. Dalang fitnah, penyebar data palsu, dan pengkhianat itu bukan di luar, bukan dari negara lain." Ruangan sontak menegang. Semua menatap intel itu tanpa berkedip. Sang intel menunduk, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan seperti runtuh. "Pengkhianat itu pejabat tinggi kita sendiri." Seketika itu pula, dunia seakan berhenti. Dan di Gaza, pada detik yang sama, suara ledakan kembali terdengar di dekat lokasi para relawan Indonesia. Jeritan memecahkan malam. Tidak ada lagi yang pasti, kecuali satu hal. Indonesia berada di ambang jurang, baik di medan perang maupun di medan diplomasi. Fajar di Jakarta datang perlahan, namun tidak membawa ketenangan seperti biasanya. Di istana, seluruh pasukan diplomasi, intelijen, dan aparat negara siap siaga. Pada pukul menjelang pagi, Presiden Prabowo memimpin pertemuan terakhir sebelum keputusan besar diumumkan. Pusat kendali nasional dipenuhi layar yang menunjukkan Gaza, markas internasional di Eropa, serta data intelijen terbaru yang baru saja dibuka aksesnya. Di layar itu, terpampang nama seorang pejabat tinggi yang selama ini dikenal ramah, berwibawa, dan disegani di dunia internasional. Dialah sosok yang diam-diam menjadi biang keladi fitnah global terhadap Indonesia. Ia menyuplai dokumen palsu, membocorkan koordinat konvoi, dan menjadi pintu masuk operasi propaganda asing. Semua karena ambisi pribadi, kekuasaan yang lebih besar, jabatan internasional bergengsi, dan rasa iri terhadap sorotan dunia yang saat itu mengarah kepada Indonesia. Saat wajah pengkhianat itu tampil jelas, suasana ruangan berubah ngeri. Tidak ada yang menyangka bahwa mimpi perdamaian hampir runtuh bukan oleh musuh di luar, tapi oleh seseorang yang seharusnya berada di sisi bangsa sendiri.
Prabowo berdiri perlahan. Suaranya tegas, rendah, dan tidak bergetar. Tidak ada perjuangan tanpa ujian. Tidak ada perjuangan tanpa pengkhianatan. Tapi tidak ada pengkhianatan yang tidak akan terbongkar. Kita akan menegakkan kebenaran. Kita selamatkan relawan kita di Gaza. Kita pulihkan kehormatan negara ini. Dan kita buktikan bahwa Indonesia tidak bisa dibeli oleh ancaman, fitnah, maupun tekanan siapapun. Rapat berakhir. Perintah dikeluarkan dalam hitungan menit. Operasi 3 lapis digulirkan. Pertama, operasi intelijen global untuk mematahkan propaganda secara terbuka. Bukti-bukti otentik dipersiapkan untuk dibawa ke forum dunia. Kedua, operasi diplomasi darurat dengan menggunakan saluran rahasia. Menghubungi negara-negara yang masih bersahabat dan meyakinkan mereka lewat dokumen asli, bukan kata-kata. Ketiga, operasi penyelamatan relawan di Gaza. Operasi terbatas, cepat, dan sunyi, dengan dukungan pasukan khusus dari negara sahabat di Timur Tengah. Sementara roda operasi berputar, dunia belum tahu apa yang sedang disiapkan Indonesia. Di Gaza, para relawan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pengepungan semakin rapat. Suara dentuman terdengar dari jarak yang makin dekat. Koordinator lapangan, dengan radio yang baterainya hampir habis, tetap berusaha menenangkan semua orang. Bertahan. Apapun yang terjadi, kita tidak meninggalkan warga. Kita tidak datang sejauh ini untuk mundur. Namun jauh di dalam hati setiap relawan, ada rasa takut yang sulit dibendung. Mereka pasrah, tetapi tidak menyerah. Mereka lelah, namun tetap menjaga anak-anak dan ibu-ibu yang berlindung bersama mereka. Hari itu langit Gaza tampak hitam meski matahari sudah tinggi. Ketika situasi hampir mencapai titik patah, suara desingan helikopter terdengar di kejauhan. Disusul getaran kendaraan lapis baja yang melaju di tanah berdebu. Seketika, suara tembakan justru berhenti. Kelompok bersenjata yang mengepung relawan terpecah konsentrasinya. Bayangan pasukan gabungan memasuki wilayah itu dengan cepat. Evakuasi dimulai. Dengan formasi rapat, warga sipil dipindahkan lebih dulu. Relawan Indonesia menolak keluar sebelum semua warga berhasil diselamatkan. Meski ditarik berkali-kali, mereka tetap bertahan di garis paling akhir, memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba sebuah sekolah runtuh kena sisa ledakan. Debu membubung tinggi. Terdengar jeritan relawan Indonesia yang tertimpa puing. Tanpa ragu, yang lain mengangkat tembok runtuh itu dengan tangan kosong, hingga kulit robek dan darah mengalir. Tidak ada kamera, tidak ada siaran, tidak ada pujian. Namun disitulah kemanusiaan menemukan wujud paling murni. Wujud yang tidak bisa dipatahkan propaganda manapun. Warga akhirnya berhasil dievakuasi. Relawan terakhir ditarik keluar dengan napas tersengal. Namun semua selamat. Pada hari yang sama di markas internasional, sidang darurat kembali digelar. Ruangan itu penuh, sorotan kamera global kembali diarahkan ke Indonesia. Banyak yang mengira Indonesia akan tunduk, meminta maaf, dan menghentikan misinya. Namun kali ini berbeda. Delegasi Indonesia masuk membawa setumpuk dokumen asli, rekaman komunikasi yang diambil dari server bukti, serta metadata asli yang tak terbantahkan. Mereka memutar rekaman yang menunjukkan manipulasi media, potongan video palsu, dan bukti bahwa pejabat yang mengkhianati Indonesia berkomplot dengan lobi asing untuk kepentingan pribadi. Ruangan terkejut. Wajah-wajah yang tadinya mengejek, kini menunduk atau terdiam. Beberapa negara sahabat berdiri kembali, kali ini dengan penuh hormat. Delegasi musuh yang dulu paling lantang menyerang, hanya bisa terdiam. Rahangnya mengeras, namun tidak mampu lagi menyangkal. Dalam pidato pendek, delegasi Indonesia menutup pembelaan mereka. Fitnah bisa terbang bebas seperti burung. Namun kebenaran adalah panah. Ia mungkin terlambat, tetapi ketika dilepas,
ia akan mengenai sasaran dengan tepat. Sorakan kecil terdengar. Lalu tepuk tangan menyusul. Reputasi Indonesia pulih bukan karena berteriak paling keras, tetapi karena menunjukkan bukti paling jelas. Malamnya, Prabowo melakukan siaran langsung dari Jakarta. Pesannya tidak panjang, namun seluruh dunia mendengarkan. Indonesia tidak ingin perang. Indonesia hanya ingin keadilan. Kita tidak mencari musuh, tetapi kita tidak akan pernah membiarkan kemanusiaan diinjak-injak. Selama masih ada satu anak menangis karena kehilangan keluarganya, selama masih ada satu ibu menjerit di bawah puing, Indonesia akan berdiri. Jika bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Pidato itu menggema. Dalam semalam, narasi global berubah. Dari negara yang difitnah, Indonesia menjadi simbol harapan. Relawan pulang ke tanah air disambut pelukan dan air mata rakyat. Mereka bukan pahlawan di panggung, tetapi pahlawan yang hati nuraninya tidak pernah padam. Dan meski perjuangan Palestina belum selesai, dunia kini tahu bahwa Indonesia bukan sekedar bicara. Indonesia melangkah dengan damai, dengan hati, dengan kehormatan yang tidak bisa dibeli. Menjelang tengah malam, Prabowo berdiri di jendela istana memandang bendera merah putih yang berkibar pelan di sapu angin. Ia menutup mata sejenak, bersyukur, bukan karena ia menang, tetapi karena bangsanya tidak berhenti berjuang di sisi kemanusiaan. Ia tahu, perjalanan dunia menuju perdamaian masih sangat panjang. Namun ia juga tahu, setiap perubahan besar dimulai dari satu pilihan kecil. Pilihan untuk tidak diam melihat ketidakadilan. Dan malam itu, langit yang gelap akhirnya tertembus cahaya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar cerita-cerita seru berikutnya bisa terus hadir untuk kalian semua.